Tes tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Mulyadi Sarudin, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 7. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah content writing dari kelompok 1 bersama ke-6 teman saya, yaitu Muhammad Azizul Hakimi, Muhammad Nusa, Syahrani Harun, Rusni Edi, Nur Afni Rukmini, dan Musdalifah Basri akan membawakan sedikit materi mengenai tujuan dari content writing atau penulisan konten. Sedikit pengantar bahwa content writing adalah suatu penulisan konten yang memiliki tujuan seperti mempromosikan sesuatu, hiburan, ataupun hal-hal lainnya yang bertujuan dan berkaitan dengan penulisan konten. Nah, jadi untuk materi lebih lengkapnya saya alihkan ke teman-teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizul Hakimi. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit mengenai konten. Konten itu biasanya dibuat untuk tujuan spesifik, seperti untuk memberikan informasi, menghibur, atau mempromosikan produk. Promosi produk ini melalui konten merupakan bagian dari strategi digital marketing, di mana metode tersebut menjadi strategi yang sangat menjanjikan saat ini. Baik, langsung saja ke intinya. Adapun tujuan konten yang pertama, fokus dan arah. Nah, menetapkan tujuan membantu penulis untuk tetap fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini juga memastikan bahwa konten tidak menyimpang dari tema utama dan tetap relevan bagi audiens. Dan tujuan yang kedua yaitu pengukuran keberhasilan. Dengan memiliki tujuan ini, tujuan yang jelas, penulis dapat mengevaluasi efektivitas konten. Misalnya, jika tujuannya adalah untuk meningkatkan trafik situs web, penulis dapat menggunakan alat analitik untuk mengukur hasilnya. Nah, dan yang ketiga itu meningkatkan engagement, di mana konten yang memiliki tujuan yang jelas cenderung lebih menarik dan dapat memicu interaksi dari audiens ini. Dan ini juga membantu membangun hubungan yang lebih kuat antara merek dan penggunanya. Dan adapun yang keempat itu optimasi SEO. Nah, tujuan konten yang terfokus seperti meningkatkan visibilitas di mesin pencari, memungkinkan penulis untuk mengoptimalkan kata-kata kunci dan struktur konten dengan lebih baik. Adapun yang kelima yaitu membantu dalam penentuan format. Nah, di mana tujuan konten ini juga memengaruhi format yang digunakan, apakah itu artikel, video, infografis, atau jenis lainnya. Memilih format yang tepat dapat meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Dan yang tujuan konten terakhir yaitu mendukung strategi pemasaran. Nah, konten yang ditulis dengan tujuan yang jelas dapat mendukung strategi pemasaran yang lebih luas. Nah, ini juga membantu dalam mencapai sasaran bisnis yang lebih besar. Baik, dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Salsabila Putri sebagai pemateri kedua. Langkah-langkah menentukan konten. Yang pertama, tentukan target audiens. Identifikasi siapa target audiens atau pembaca yang ingin Anda jangkau dengan konten tersebut. Pahami karakteristik dan kebutuhan mereka sehingga Anda bisa menghasilkan konten yang relevan dan bermanfaat bagi mereka. Yang kedua, definisikan pesan utama. Pesan atau informasi utama yang ingin disampaikan melalui konten tersebut. Pastikan pesan tersebut jelas dan mudah dipahami oleh target audiens. Yang ketiga, pilih format konten yang tepat. Pilih format konten yang sesuai dengan tujuan Anda, misalnya artikel, blog post, infografis, video, atau podcast. Sesuaikan konten dengan preferensi dan kebiasaan konsumsi konten target audiens Anda. Perkenalkan, nama saya Syahrani Harun sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja, yaitu memahami target audiens. Memahami target audiens dalam content writing sangat penting untuk menciptakan konten yang relevan dan menarik. Berikut adalah beberapa langkah untuk memahami target audiens. 1. Riset demografis, yaitu identifikasi usia, jenis kelamin, lokasi, pendidikan, dan juga pekerjaan audiens. Data ini membantu memahami siapa mereka. 2. Analisis psikografis, yaitu pelajari minat, nilai, hobi, dan juga gaya hidup audiens. Ini akan membantu Anda mengetahui apa yang mereka perlukan dan bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. 3. Gunakan persona audiens. Buat persona yang mewakili segmen audiens Anda. Ini bisa mencakup nama, latar belakang, dan tujuan mereka. Persona membantu Anda membayangkan siapa yang akan membaca konten Anda. Keempat, tanya audiens. Jika kamu memungkinkan, lakukan survei atau wawancara untuk mendapatkan masukan langsung dari audiens. Tanyakan tentang kebutuhan, masalah, dan preferensi mereka. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai
Menyusun tujuan konten yang spesifik dan terukur. Yang pertama, tentukan tujuan utama konten yang ingin dicapai. Misalnya, meningkatkan kesadaran brand, meningkatkan penjualan, dan memperoleh lebih banyak pengikut. Yang kedua, tetapkan metrik yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan mencapai tujuan, seperti jumlah pengunjung, tingkat konversi, dan tingkat interaksi. Yang ketiga, identifikasi target audiens konten, termasuk karakteristik demografis dan perilaku yang relevan dengan tujuan konten. Yang keempat, rencanakan konten yang sesuai dengan tujuan dan audiens, serta tentukan bagaimana konten tersebut akan disebarkan dan dipromosikan. Yang kelima, buat jadwal atau timeline yang jelas untuk meluncurkan dan mengukur kinerja konten tersebut, serta tetapkan target spesifik yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Perkenalkan, nama saya Rusni Edi sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria konten yang efektif. Di sini terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai apakah tujuan konten yang Anda tetapkan efektif atau tidak. Antara lain, yang pertama, spesifik. Tujuan konten harus jelas dan terperinci, sehingga mudah dipahami oleh semua orang yang terlibat dalam operasional konten. 2. Terukur. Tujuan konten harus dapat diukur dengan metrik yang jelas dan dapat dilacak untuk menentukan apakah tujuan tersebut telah tercapai atau tidak. Yang ketiga, terjangkau. Tujuan konten harus realistik dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan waktu. 4. Relevan. Tujuan konten harus relevan dengan tujuan bisnis keseluruhan perusahaan dan strategi pemasaran yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Apni Rukmini. Dengan ini saya akan menjelaskan beberapa contoh tujuan konten yang sukses. Yang menurut saya sukses, sebuah konten yang sukses karena mencapai hasil yang diinginkan. Seperti kita bisa dapat melihatnya dengan meningkatkan kesadaran brand. Nah, melalui kesadaran brand ini kita bisa mengetahui seberapa banyak jumlah pengikut sosial media kita. Sebelum kita mengupload sebuah konten, kita harus melihat dulu seberapa banyak pengikut kita yang di sosial media untuk bisa menyebarkan konten ini sehingga menjadi sebuah konten yang sukses. Nah, kedua, meningkatkan konversi penjualan. Nah, dengan meningkatkan konversi jualan ini, kita harus melihat dari jumlah pengikut dengan mengukur seberapa banyak tingkat konversi dari pengunjung situs web tersebut. Nah, seperti kita tetap harus selalu memantau situs yang kita upload, seberapa banyak yang telah melihatnya, supaya kita bisa melihat seberapa banyak yang akan menjadi pelanggan serta jumlah penjualan yang diinginkan, yang dihasilkan dari kampanye tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi ketiga, meningkatkan keterlibatan pengguna. Nah, tujuan daripada konten ini kita disuruh untuk mengukur dengan tingkat kepuasan serta tingkat interaksi dari pengguna situs web tersebut, dengan melihat seberapa banyak yang like konten tersebut, memberikan komentar, serta seberapa banyak juga orang yang men-share video kita, sehingga konten yang kita buat itu tersebar luaskan. Sehingga kita mengetahui dari konten tersebut, kita harus selalu sedia untuk memantau aktivitas dari pengunjung situs web kita atau pelanggan kita. Oke, materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu contoh tujuan konten yang sukses. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan konten ini dapat diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan yang diukur melalui survei, ulasan atau feedback yang diterima dari pengguna. Kelima, edukasi dan informasi. Tujuan konten ini dapat diukur dengan jumlah artikel atau konten edukatif yang diterbitkan, jumlah pengunjung yang terlibat, atau peningkatan jumlah pengikut yang ingin mendapatkan informasi tambahan. Keenam, memperoleh prospek potensial. Tujuan konten ini dapat diukur dengan jumlah lead yang dihasilkan dari konten spesifik atau tingkat konversi lead menjadi pelanggan. Setiap tujuan konten harus disesuaikan dengan strategi bisnis dan kebutuhan
unik perusahaan Anda serta selalu diukur dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya. Oke, itulah tadi beberapa materi terkait dengan penulisan konten. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.